Timnas Indonesia kembali menggelar latihan tertutup di Bali United Training Center Gianyar, Bali hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Metro TV, Bernardin Mario langsung dari Gianyar, Bali. Bernardin, mengapa hari ini Timnas kembali menggelar latihan secara tertutup? Apa agenda latihannya? Ya, Egan, di hari kelima pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali United Training Center Gianyar, Bali, ini kembali dilakukan secara tertutup karena sudah mulai melakukan latihan taktikal. Latihan taktikal ini dimaksudkan untuk mulai mengaplikasikan formasi dan juga strategi guna menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan 5 hari kemudian pada tanggal 10 Juni kita akan bertandang ke Jepang untuk bisa memastikan langkah melaju ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tadi sejak pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah, ini Timnas Indonesia sudah melakukan pemanasan di gym tempat Bali United Training Center, dan setelah melakukan pemanasan di gym ini tidak lagi dilanjutkan pemanasan di atas lapangan, tidak ada lagi jogging kemudian passing, tapi langsung masuk dibagi menjadi 2 tim untuk segera mengaplikasikan strategi. Tadi kami lihat dari kejauhan ini tampaknya para pemain sudah melakukan mini game untuk bisa melakukan transisi saat dari posisi bertahan ke menyerang, begitu juga sebaliknya. Selain itu juga dalam latihan taktikal di hari kelima ini, tadi saya melihat ada sedikit latihan di mana tadi para pemain dicoba untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang dari set piece, baik itu dari sepak pojok maupun tendangan bebas. Dan bagi tim yang melakukan posisi bertahan, ini juga harus bisa melatih kemampuannya untuk bisa mengantisipasi bola-bola mati yang mungkin bisa saja nanti terjadi saat laga melawan Cina maupun Jepang. Khususnya saat melawan Jepang, tadi juga transisi dari keadaan menyerang menuju ke bertahan ini sangat penting dilakukan oleh timnas Indonesia, karena kekalahan dari Jepang dari Cina maksud saya ini berasal dari counter attack cepat para pemain Cina ke jantung pertahanan timnas Indonesia. 2 gol bersarang akibat lengahnya lini pertahanan dan juga lini tengah saat transisi dari menyerang ke bertahan. Jadi ini tidak lagi ingin terjadi bagi timnas Indonesia, khususnya dibawa ke asuhan Patrick Kluivert, dan harapannya ini kita bisa menang saat melawan Cina. Untuk melawan Jepang memang belum ada konfirmasi apakah sudah dibicarakan untuk pemahaman taktik dan melakukan video analis saat pertandingan melawan Jepang. Namun untuk jelang pertandingan lawan Cina, salah satu pertandingan yang paling penting dan diharapkan ini bisa menang, sebetulnya Patrick Kluivert telah mengumpulkan para pemain di hotel untuk melakukan video analis saat putaran pertama atau pertemuan pertama kala melawan Cina pada tahun lalu. Dan selanjutnya latihan tertutup ini akan terus dilakukan oleh skuad Garuda sampai dengan nanti besok tanggal 31 Mei 2025. Sebelum nanti tanggal 1 Juni para pemain akan terbang ke Jakarta untuk melakukan official training di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Egan. Ya, Bernardin, apa target yang diberikan PSSI untuk 2 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini? Ya, untuk 2 laga sisa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ini secara eksplisit Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak menyebutkan secara eksplisit apakah 2 pertandingan ini harus dimenangkan atau harus meraih poin. Tapi secara tegas Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa mengantongi 3 poin saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada tanggal 5 Juni. Karena apabila bisa mengamankan 3 poin, maka langkah Indonesia untuk bisa bertahan ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia ini makin terbuka lebar. Melawan Cina sebetulnya Indonesia ini punya kesempatan yang besar untuk bisa menang. Kalah di putaran pertama bukan berarti Indonesia bermain buruk. Indonesia mampu menguasai jalanan pertandingan, bahkan terlihat ada Indonesia mampu menguasai bola 60%. Kemudian akurasi passingnya juga lebih baik daripada Cina, namun sayang tidak ada peluang yang mampu dikonversikan menjadi sebuah gol. Justru Indonesia malah kecolongan saat melawan Cina dan akhirnya kalah dengan skor 2-1. Jadi untuk targetnya memang sejauh ini Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI meminta Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia menang melawan Cina, mengantongi 3 poin sebelum nantinya move on menuju ke pertandingan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni. Di situ nanti baru tanggal 6 sampai tanggal 9 baru dipikirkan
Kalau bisa menang melawan Cina, apakah melawan Jepang kita harus masih butuh 3 poin tambahan atau cukup 1 poin tambahan? Karena mengingat meskipun Jepang katanya akan menggunakan lapis kedua, namun Jepang bukan tim sembarangan. Jepang masih bisa saja mengalahkan Indonesia, namun sehingga Erick Thohir masih ingin Cina dikalahkan oleh Indonesia saat kita nanti menjadi tuan rumah pada tanggal 5 Juni. Jadi mungkin targetnya itu 3 poin melawan Cina, dan Jepang nanti kita pikirkan setelah hasil melawan Cina pada tanggal 5 Juni. Sementara itu dulu Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Bernardin Mario langsung dari Gianyar, Bali.